Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari Panggabean dengan NIM 5203151034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem otomasi industri, dan saya juga akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sistem otomasi industri. Langsung saja ke slide berikutnya. Oke, sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan otomasi. Otomasi ialah sebuah penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas tanpa ataupun dengan sedikit intervensi manusia. Adapun maksud intervensi manusia di sini ialah campur tangan manusia. Otomasi ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, ataupun kualitas. Otomasi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, transportasi, logistik, perawatan kesehatan, dan layanan keuangan. Lalu apa sih otomasi industri itu? Nah, otomasi industri ialah penggunaan teknologi untuk mengontrol dan memantau proses mesin ataupun perangkat secara terkomputerisasi. Nah, di sini saya tampilkan ilustrasi perbedaan sistem otomasi dan sistem manual. Adapun di sebelah kiri ialah proses pembuatan es krim dengan cara manual, yaitu dengan campur tangan manusia, sedangkan dengan sistem otomasi menggunakan mesin. Di mana kelebihan dari sistem manual yaitu biaya investasi rendah, yang kedua prosesnya fleksibel. Sedangkan kekurangan dari sistem manual ini yang pertama, efisiensi dan produktivitas rendah, kualitas produksi yang dihasilkan juga rendah, keselamatan tenaga kerja juga rendah. Sedangkan untuk sistem otomasi, kelebihannya yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat dan tinggi, dan yang kedua, meningkatkan kualitas produksi yang tinggi, dan juga keselamatan tenaga kerja juga tinggi. Adapun kekurangan dari sistem otomasi, yang pertama, biaya investasi yang tinggi, dikarenakan biaya perawatan, biaya pembelian mesin yang mahal, lalu juga kompleksitas sistem yang tinggi, dan juga sistem yang tidak fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kendali otomasi, di mana sistem kendali otomasi ialah sistem yang menggunakan peralatan dan perangkat lunak untuk mengontrol proses secara otomatis. Nah, sistem kendali otomasi ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada pengendali, yaitu perangkat yang digunakan untuk memproses data dari sensor dan mengirimkan output ke aktuator. Sedangkan komponen proses ialah sistem yang dikendalikan oleh pengendali. Adapun tiga jenis sistem kendali yang pada umumnya sering digunakan di dunia industri. Yang pertama ada kendali PID, yaitu sistem kendali yang menggunakan tiga parameter, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang kedua ada kendali fusi, ialah sistem kendali yang menggunakan logika fusi untuk membuat sebuah keputusan. Yang terakhir yaitu kendali adaptif, yaitu sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameternya secara otomatis untuk memenuhi kondisi proses yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya mengenai sensor calibration atau juga disebut sebagai kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor ini ialah proses penyesuaian sensor agar dapat memberikan hasil yang akurat. Kalibrasi sensor ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah sebuah sensor itu dapat memberikan hasil yang akurat ataupun konsisten. Adapun dua jenis kalibrasi, yang pertama ada kalibrasi internal dan juga kalibrasi eksternal. Kalibrasi internal yaitu kalibrasi yang dilakukan oleh produsen sensor, di mana biasanya dilakukan di lingkungan laboratorium. Sedangkan kalibrasi eksternal itu dilakukan oleh pihak ketiga, yang mana biasanya dilakukan di lingkungan produksi. Adapun proses kalibrasi sensor, yang pertama, sensor dikalibrasi terhadap standar kalibrasi. Lalu hasil kalibrasi tersebut dicatat, yang kemudian sensor dikonfigurasi dengan hasil kalibrasi.
Adapun tujuan dari kalibrasi sensor yang pertama, untuk memastikan bahwa sensor dapat memberikan hasil yang akurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan keamanan. Maka dari itu, kalibrasi sensor ini sangat penting dilakukan agar memastikan apakah sebuah sensor itu dapat memberikan hasil yang akurat dan juga konsisten. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sensor-sensor dalam dunia industri. Sensor dalam dunia industri itu ialah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi bagaimana kondisi lingkungan produksi. Sensor digunakan secara luas dalam dunia industri untuk berbagai pengaplikasian. Contohnya seperti kontrol proses, keselamatan, dan juga menjaga kualitas. Jenis sensor yang umum digunakan dalam dunia industri ada 8 yang sering umumnya digunakan. Yang pertama sensor suhu, yang kedua sensor tekanan, yang ketiga sensor aliran, yang keempat sensor posisi, yang kelima sensor kecepatan, yang keenam sensor berat, yang ketujuh sensor kelembaban, dan yang terakhir sensor cahaya. Ke-8 sensor ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sensor suhu, di mana sensor suhu ini digunakan untuk mengontrol suhu dalam proses produksi seperti pemanasan ataupun pendinginan. Nah, berikut adalah gambar dari sensor suhu. Selanjutnya yang kedua ada sensor tekanan, di mana sensor tekanan ini digunakan untuk mengontrol tekanan dalam sebuah proses produksi seperti mengontrol aliran fluida ataupun kompresi gas. Yang ketiga, sensor aliran. Sensor aliran ini digunakan untuk mengontrol aliran fluida dalam proses produksi seperti adanya pemompaan ataupun pendinginan. Yang keempat, sensor posisi. Sensor posisi digunakan untuk mengontrol posisi objek dalam sebuah proses produksi seperti posisi mesin ataupun robot. Yang kelima, ada sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini biasanya digunakan untuk mengontrol kecepatan objek dalam sebuah proses produksi, seperti mesin ataupun robot. Yang keenam ada sensor berat, di mana sensor berat ini digunakan untuk mengontrol berat barang produk dalam proses produksi, seperti berat pengemasan ataupun pengiriman. Yang ketujuh, sensor kelembaban, yang digunakan untuk mengontrol kelembaban dalam proses produksi seperti pengeringan produk ataupun penyimpanan produk. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu sensor cahaya, di mana sensor ini digunakan untuk mengontrol cahaya dalam proses produksi seperti pencahayaan ataupun penglihatan mesin. Adapun pengklasifikasian sensor terdiri dari 2, yaitu berdasarkan jenis sinyal dan juga berdasarkan jenis transducernya. Berdasarkan jenis sinyal terbagi menjadi 2 sensor, yaitu sensor analog, yaitu menghasilkan sinyal analog, yaitu sinyal yang nilainya kontinu. Sedangkan sensor digital, yaitu sensor yang menghasilkan sinyal digital, yaitu sinyal yang nilainya diskret. Untuk berdasarkan jenis transducernya, sensor terbagi menjadi 2 juga, yaitu sensor kontak dan sensor non-kontak. Sensor kontak yaitu sensor yang menggunakan transducer kontak untuk mengubah sinyal dari lingkungan menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem kontrol. Sedangkan sensor non-kontak yaitu sensor yang menggunakan transducer non-kontak untuk mengubah sinyal dari lingkungan menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem kontrol. Nah, selanjutnya kita memasuki apa yang dimaksud dengan aktuator. Nah, aktuator ialah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengontrol sebuah proses produksi secara otomatis. Aktuator ini mengubah sinyal dari sistem kontrol menjadi sebuah gerakan ataupun perubahan fisik. Aktuator bekerja sama dengan sensor untuk mengontrol proses produksi secara otomatis. Sensor mendeteksi kondisi proses produksi, lalu aktuator mengubah sinyal dari sensor menjadi gerakan ataupun perubahan fisik untuk mengontrol proses produksi tersebut. Nah, di sebelah kanan ini ialah perangkat-perangkat aktuator yang biasa digunakan dalam industri. Adapun jenis aktuator yang sering digunakan dalam dunia industri ada 5. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik ini dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai perangkat seperti pompa, valve, dan konveyor. Yang kedua ada valve. Valve ini digunakan untuk mengontrol aliran fluida dalam proses produksi seperti adanya pemompaan ataupun pendinginan.
Yang ketiga, solenoid. Solenoid ini ialah jenis aktuator yang digunakan untuk menggerakkan sebuah perangkat dengan menggunakan medan magnet. Yang keempat ada aktuator linear, yaitu aktuator yang digunakan untuk menggerakkan objek secara linear dan juga digunakan untuk mengontrol posisi objek dalam sebuah proses produksi, seperti mesin ataupun robot. Dan yang terakhir ialah aktuator rotary, yaitu aktuator yang digunakan untuk menggerakkan objek secara rotasi ataupun berputar. Rotary ini akan dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan objek dalam proses produksi, seperti mesin ataupun robot. Nah, aktuator ini juga terdiri dari dua pengklasifikasian. Yang pertama berdasarkan jenis gerakan yang dihasilkan dan juga berdasarkan jenis energi yang digunakan. Berdasarkan jenis gerakan yang dihasilkan, terdiri dari dua aktuator, yaitu aktuator linear dan juga aktuator rotary, di mana aktuator linear ini menghasilkan gerakan yang linear, yaitu gerakan yang arahnya sejajar dengan sumbu aktuator. Sedangkan aktuator rotary atau itu aktuator yang berputar, yaitu aktuator yang menghasilkan gerakan yang berputar, arahnya memutar. Nah, selain itu juga ada aktuator berdasarkan jenis energi yang digunakan. Terdiri dari 3 aktuator. Yang pertama aktuator listrik, yaitu aktuator yang menggunakan energi listrik untuk menggerakkannya. Yang kedua aktuator pneumatik, yaitu menggunakan energi udara bertekanan untuk menggerakkannya. Dan yang terakhir ialah aktuator hidrolik yang menggunakan energi fluida bertekanan untuk menggerakkannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kendali otomasi terbuka dan sistem kendali otomasi tertutup. Sistem kendali terbuka ialah sistem kendali yang tidak menggunakan umpan balik dari proses untuk menyesuaikan output pengendali, di mana sistem kendali otomasi terbuka ini ialah sistem kendali yang sederhana dan juga murah. Akan tetapi, tingkat akurasinya rendah dan tidak dapat menghilangkan kesalahan. Oleh karena itu, sistem kendali otomasi terbuka biasanya digunakan untuk sebuah aplikasi atau pengaplikasian yang tidak membutuhkan akurasi yang tinggi dan tidak memiliki resiko kesalahan yang besar. Nah, selanjutnya, sistem kendali otomasi yang tertutup ialah kebalikan dari sistem kendali terbuka, di mana sistem kendali yang tertutup ini menggunakan umpan balik dari proses untuk menyesuaikan output pengendali. Sistem kendali otomasi tertutup ini ialah sistem kendali yang lebih kompleks dan lebih mahal daripada sistem kendali otomasi terbuka, di mana sistem kendali otomasi ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dan dapat menghilangkan kesalahan daripada sistem kendali yang terbuka. Oleh karena itu, sistem kendali otomasi tertutup biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi yang tinggi dan memiliki resiko kesalahan yang lebih besar. Nah, di sini saya tampilkan tabel perbedaan antara sistem kendali otomasi terbuka dan juga sistem kendali otomasi tertutup. Dalam hal penggunaan umpan balik, sistem kendali otomasi terbuka tidak menggunakan umpan balik, sedangkan sistem kendali tertutup menggunakan umpan balik. Dalam hal akurasi, sistem kendali otomasi terbuka rendah, sedangkan sistem kendali otomasi tertutup akurasinya tinggi. Dalam hal kemampuan menghilangkan kesalahan, sistem kendali terbuka tidak menghilangkan kesalahan, sedangkan sistem kendali tertutup menghilangkan kesalahan. Untuk dalam hal kompleksitas, sistem kendali otomasi terbuka kompleksitasnya sederhana, sedangkan untuk sistem kendali otomasi tertutup kompleksitasnya tinggi. Dan juga untuk hal biaya, sistem kendali otomasi terbuka biayanya murah dan juga sistem kendali otomasi tertutup biayanya mahal. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai PID controller. Apa kepanjangan dari PID controller? Ialah Proportional Integral Derivative Controller. Nah, PID ini merupakan jenis controller yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol otomasi. PID controller ini menggunakan 3 term, yaitu proporsional, integral, dan derivatif untuk mengendalikan suatu proses. Adapun term proporsional ialah term yang menghasilkan output yang sebanding dengan kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual proses. Sedangkan term integral ialah term yang menghasilkan output yang sebanding dengan integral dari kesalahan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual proses. Dan yang terakhir,
Term derivatif ialah term yang menghasilkan output yang sebanding dengan turunan dari kesalahan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual proses. Adapun prinsip kerja PID controller yang pertama, sensor mendeteksi nilai aktual proses. Di sini sensor ini dapat berupa sensor suhu, sensor tekanan, sensor level, ataupun sensor lainnya yang sesuai dengan proses yang dikendalikan. Yang kedua, error kalkulator menghitung kesalahan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual proses. Nilai yang diinginkan disebut dengan set point. Kesalahan adalah selisih antara set point dan nilai aktual proses. Nah, selanjutnya, proportional term menghasilkan output yang sebanding dengan kesalahan. Output proportional term adalah proporsional terhadap besarnya kesalahan. Semakin besar kesalahan, semakin besar output proportional term. Selanjutnya, integral term menghasilkan output yang sebanding dengan integral dari kesalahan. Integral dari kesalahan adalah penjumlahan dari kesalahan dari waktu ke waktu. Output integral term akan semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu kesalahan. Lalu selanjutnya derivative term menghasilkan output yang sebanding dengan turunan dari kesalahan. Turunan dari kesalahan adalah perubahan kesalahan dari waktu ke waktu. Output derivative term akan semakin besar seiring dengan bertambahnya laju perubahan kesalahan. Output dari tiga term ini digabungkan untuk menghasilkan output controller. Output controller adalah gabungan dari output proportional term, integral term, dan derivative term. Output controller digunakan untuk mengendalikan proses. Output controller ini digunakan untuk menggerakkan aktuator seperti motor, katup, ataupun lainnya untuk mengendalikan proses. Selanjutnya kita membahas mengenai PID tuning parameters. Nah, PID tuning parameters ini ialah parameter yang digunakan untuk menyesuaikan kinerja PID controller. Ada 3 parameter PID controller. Yang pertama, proportional gain atau KP. Parameter ini menentukan seberapa besar output PID controller akan berubah sebagai respon terhadap kesalahan. Nah, yang kedua ada integral gain atau KI. Parameter ini menentukan seberapa besar output PID controller akan berubah sebagai respon terhadap kesalahan kumulatif. Dan yang terakhir, derivative gain atau yang disimbolkan dengan KD. Parameter ini menentukan seberapa besar output PID controller akan berubah sebagai respon terhadap perubahan kecepatan kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyetel PID controller. Cara menyetel PID controller ini terdiri dari 2 cara. Yang pertama cara manual dan yang kedua cara otomatis. Yang pertama kita akan membahas cara manual, di mana yang pertama kita harus memulainya dengan nilai KP yang kecil. Biasanya memulai nilai KP dari 0,1. Nilai KP yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Yang kedua, meningkatkan nilai KP secara bertahap. Kita meningkatkan nilai KP secara bertahap hingga sistem mulai berosilasi. Osilasi ini merupakan gerakan naik turun yang tidak stabil. Yang ketiga, mengurangi nilai KP hingga sistem tidak lagi berosilasi. Mengurangi nilai KP hingga sistem tidak lagi berosilasi dikarenakan nilai KP yang tepat adalah nilai yang menghasilkan sistem yang stabil tanpa osilasi. Dan yang terakhir, ulangi langkah 1-3 hingga diperoleh kinerja sistem yang optimal. Kinerja sistem yang optimal ialah sistem yang stabil, responsif, dan tidak overshoot. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyetel PID controller secara otomatis. Nah, di mana dengan cara otomatis ini dapat mempercepat proses tuning dan membantu mendapatkan kinerja sistem yang optimal. Adapun metode otomatis yang sering digunakan ialah metode Ziegler-Nichols. Dengan langkah pertama, menentukan gain crossover. Gain crossover ialah nilai KP yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Gain crossover ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama, kita mulai dengan nilai KP yang kecil. Yang kedua, tingkatkan nilai KP secara bertahap hingga sistem mulai berosilasi. Yang ketiga, kita catat nilai KP saat sistem mulai berosilasi.
Nah, langkah kedua, menentukan gain pace margin. Gain pace margin di sini ialah nilai KP yang menghasilkan sistem yang stabil dengan osilasi yang kecil. Gain pace margin dapat kita tentukan dengan cara yang pertama gunakan nilai KP dari langkah 1 sebelumnya, lalu kurangi nilai KP secara bertahap hingga sistem menjadi stabil. Dan yang terakhir, catat nilai KP saat sistem menjadi stabil. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem otomasi industri serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem otomasi industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun bahasa. Sampai jumpa lagi. Dadah!